Polri tembak mati 4 DPO kasus pembakaran di Kramomongga Fakfak. Melansir dari republika.co.id, tim gabungan kepolisian daerah Polda Papua Barat kembali menangkap 7 pelaku pembakaran kantor distrik, sekolah, dan penganiayaan. Kasus ini menewaskan Kepala Distrik Kramomongga, Kabupaten Fakfak, setelah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. 7 DPO ditangkap oleh aparat gabungan Polda, Satbrimob, dan Polres Fakfak Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, dini hari. Kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi di Manokwari, Ahad tanggal 10 September tahun 2023. Ia menjelaskan tim gabungan melakukan penyergapan ke markas para pelaku yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata KKB, dan menangkap 3 DPO berinisial AK, YR, dan Y. Sementara 4 DPO lainnya yaitu NH, OH, S, dan N terpaksa ditembak mati, karena melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian ketika penyergapan berlangsung. 4 DPO dilakukan tindakan tegas terukur karena menyerang dan melukai 1 anggota Polri, padahal sudah diberikan tembakan peringatan, kata Adam Erwindi menegaskan. Dia menuturkan barang bukti yang diamankan dari lokasi penyergapan adalah 1 granat aktif, sejumlah senjata tajam berupa parang dan anak panah yang digunakan para pelaku untuk menyerang petugas. Tindakan tegas terukur diterapkan sesuai arahan Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahimonang Silitonga apabila terjadi perlawanan yang membahayakan keselamatan anggota kepolisian. 1 anggota Satbrimob Teluk Bintuni yang terluka dalam penyergapan adalah Bribda Hengki Franky Wonatore, ujar Adam. Dari 21 DPO, kata Adam Erwindi, 9 pelaku sudah berhasil ditangkap dan aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 12 orang DPO lainnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan anarkis mereka. Sebelumnya, tim gabungan telah menangkap 3 orang DPO, dan 1 dari ketiga DPO tersebut terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Ada 2 tersangka yang langsung ditangkap sejak awal. Setelah diterbitkan 21 orang DPO selang beberapa hari 3 DPO kami amankan dan 1 orang tewas, tutur Adam. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 tersangka, kata dia, puluhan pelaku berafiliasi dengan KKB. Mereka merencanakan pembakaran kantor distrik Kramomongga disertai penganiayaan Kepala Distrik Kramomongga Darson Hegemur hingga tewas pada Selasa malam tanggal 15 Agustus tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. 2 hari kemudian yakni Jumat tanggal 18 Juli tahun 2023, para pelaku kembali membakar kantor distrik Fakfak Tengah sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Timur dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Semua peristiwa pembakaran fasilitas publik di Fakfak saling berkaitan. Kami mengimbau 12 DPO menyerahkan diri. Kami jamin keamanan mereka, ujar Adam Erwindi. Dia mengakui bahwa kepolisian sempat mengalami hambatan karena keterangan yang diperoleh dari 80 saksi tidak sesuai dengan fakta lapangan. Meski demikian, kepolisian berpatokan terhadap pengakuan 2 tersangka. Kepolisian juga berharap seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Fakfak berperan aktif membantu pengungkapan peristiwa pembakaran, jika mengetahui keberadaan 12 orang DPO yang masih dikejar. Kami mohon kerjasama dari masyarakat. Kalau melihat pelaku segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110, ujar dia. Efektif. Langkah TNI Polri zerokan aktivitas yang bisa membuat pasukan terjebak siasat licik Egyanus Kogoyachas. Melansir dari sumex.co, sangat efektif. Langkah TNI Polri zerokan aktivitas yang bisa membuat pasukan terjebak siasat licik Panglima KKB, Egyanus Kogoyachas. Kita zerokan aktivitas yang bisa menimpa aparat TNI dan Polri di lapangan, tegas Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahiri. Kapolda tak ingin lagi ada senjata pasukan yang dirampas KKB. Sebab, kekuatan senjata dan amunisi KKB saat ini mayoritas dari rampasan. Tak ada lagi pembelian senjata dari luar, sebab semua akses KKB sudah ditutup rapat TNI Polri. 90% senjata KKB hasil rampasan, tegas Kapolda Papua lagi.
Jebakan ala Agyanus Kogoya-Bashi. Jebakan ala Panglima KKB Agyanus Kogoya sudah basi dan terbaca TNI. Aktivitas KKB yang belakangan mulai membakar rumah warga desa memang ditujukan untuk memancing TNI menghalau mereka. Namun jebakan itu tak lagi mempan. Malah anggota KKB yang meregang nyawa diserbu ratusan warga desa Puncak Jaya. Seperti baru-baru ini ratusan warga desa Puncak Jaya serentak menyerbu anggota KKB yang baru saja membakar rumah warga di dusun tetangga. Teroris KKB terkejut, tak menyangka akan diserbu warga. Mereka kocar-kacir lari ke hutan, kabur tak tentu arah. Namun mereka terjebak dan langsung pindah alam. Aksi warga yang ramai-ramai membawa senjata tradisional berupa panah dan tombak. Tampak warga dari 3 desa mendatangi rumah warga di desa tetangga yang hangus terbakar. Mereka marah melihat rumah warga sudah tinggal puing. Ratusan warga kemudian mengejar pelakunya. Gerombolan KKB sebagian lari ke hutan. Sial mereka masuk area jangkauan tembak sniper TNI hingga terkena tindakan tegas terukur. Sebagian yang lain mencoba lari ke hutan di pinggir perkampungan itu. Namun terpantau jelas drone pasukan tengkorak TNI Yonif 305. Terdengar pekik dan teriakan-teriakan perang. Warga membawa panah dan tombak. KKB yang menyadari pelariannya terpantau drone TNI kocar-kacir. Tapi mereka sudah terkepung. Tak mampu lari jauh. Terpantau lewat drone mereka hanya berputar-putar saja di lokasi yang sama. 1 jam kemudian jumlah warga yang mengejar makin banyak. Warga yang marah mengejar buruannya sampai jauh ke hutan tak terpantau drone lagi. Namun sangat kecil anggota KKB yang tersisa dapat lolos dari kejaran warga.